Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Ini adalah video pertama saya sejak saya mendapatkan silver play button. Terima kasih kepada para subscriber setia saya. Cukup lama saya mendapatkannya karena saya memang jarang upload, tapi alhamdulillah saya mendapatkannya. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai hukum yang ada di Indonesia, yang dimana ini menimpa Bapak Paidi. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah tahu bahwa Pak Paidi ini dituduh memperkosa kerabatnya, ya kan? Dan anehnya dari kasus ini adalah berdasarkan yang saya baca bahwa korban mengaku diperkosa dalam keadaan kesurupan. Bagaimana ini bisa dijadikan alat bukti? Ini kan hal yang metafisik, ya kan? Dijadikan alat bukti di persidangan. Kesaksiannya ketika kesurupan mengatakan bahwa dia diperkosa oleh Pak Paidi. Ini aneh, ini aneh. Itu keanehan yang pertama. Keanehan yang kedua adalah orang-orang yang menjadi saksi tidak berada di tempat. Harusnya kan melihat, mendengar, ya kan? Atau apalah yang ada di dekat situ gitu loh. Itu bisa jadikan alat bukti yang kuat gitu. Kalau tidak berada di situ hanya mendengar cerita, ya harusnya tidak kuat yang seperti itu. Terus selanjutnya ada undangan peringatan 100 hari orang tua yang merasa korban, tapi setelah didatangi oleh Pak Paidi nggak ada acara apa-apa. Apa ini, motifnya apa, ya kan? Keanehan selanjutnya adalah keluarga yang merasa korban, pihak yang merasa korban sudah mendatangi Pak Paidi meminta maaf karena terjadi fitnah, dan itu direkam dengan video, divideokan dengan handphone atau apapun, dengan alat perekam. Itu ada videonya, tapi kenapa itu tidak bisa dijadikan bukti yang meringankan Bapak Paidi? Ini aneh sekali gitu. Apalagi ini sampai divonis 8 tahun, denda 100 juta. Saya berpikir ini sangat tidak logis. Tapi bagaimanapun saya bukan sarjana hukum, jadi saya tidak bisa menilai sepihak atau beropini liar mengenai hal ini. Bisa saja Pak Paidi memang salah, bisa saja Pak Paidi memang kena fitnah. Lalu apa yang harusnya kita tuntut? Yang harusnya kita tuntut adalah peninjauan kembali mengenai kasus ini. Harusnya para politisi-politisi itu, ya saya mengetuk hati para politisi-politisi itu, tolong lihatlah kasus ini, coba berikan keadilan kepada Bapak Paidi. Siapa tahu ini bisa ditinjau kembali dan ada kesalahan. Kalau seandainya, kita berandai-andai ini ya, ternyata ada intervensi mengenai kasus ini yang berusaha untuk mengkriminalisasi Pak Paidi, maka sepatutnya semua yang berhubungan dengan penyidikan dan persidangan dipecat saja mungkin. Karena apa? Keadilan itu hal yang menjadi salah satu falsafah hidup kita. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Salah satu dari sila Pancasila. Bagaimana jika keadilan itu dilanggar? Ya memang mereka nggak pantas disebut manusia yang Pancasilais, nggak pantas menjadi pegawai gitu. Jadi saya pikir kita harus memperhatikan kasus ini, karena hal seperti ini bisa menimpa kita semua gitu loh. Hari ini Pak Paidi, besok bisa saja kalian. Jadi saya pikir ayo kita perhatikan kasus ini. Mari kita suarakan justice for Paidi. Justice untuk Pak Paidi, keadilan untuk Pak Paidi. Tidak minta dibebaskan, tidak. Tidak usah minta Pak Paidi dibebaskan. Minta saja ini ditinjau kembali. Siapa tahu malah yang merasa korban dia yang bersalah. Supaya bisa dibalik keadaannya gitu. Oke? Saya rasa memang kita harus perhatikan ini. Sebagai manusia yang berperi kemanusiaan, kita harusnya bisa berdiri untuk membela keadilan.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tolong, apa yang perlu diviralkan, viralkan saja. Karena ini di zaman globalisasi dan segala informasi itu mudah terserap dan mudah tersebar. Jika menemukan hal yang seperti ini, viralkan saja. Siapa tahu bisa sampai kepada pemimpin kita, presiden kita, ataupun wakil rakyat kita, sehingga hal seperti ini bisa dihindari. Hal-hal yang berbau ketidakadilan bisa dihindari. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.